Ya, salam sejahtera dari Great Commission Gospel Ministry Fellowship di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Nama saya Pendeta Cornelius Ritiau. Ya, selamat bergabung kembali dalam ibadah kami pada hari ini. Dan hari ini sekali lagi kita akan belajar dari firman Tuhan bersama-sama. Dan sebelum firman Tuhan, saya mau bacakan sebuah perumpamaan yang saya sudah tuliskan. Perumpamaan itu berbunyi seperti berikut. Ini sekedar hanya perumpamaan saja. Pada suatu hari, Anda mendapat undangan dari istana raja atau presiden untuk menghadiri satu aktivitas di istana. Lalu Anda datang ke istana tersebut. Tetapi ketika Anda dicek di security check, ternyata nama Anda tidak terdaftar di buku daftar para tamu. Anda lupa kalau undangannya itu RSVP atau bahasa Inggris RSVP. Ada reservasi undangan itu. Dan Anda lupa untuk RSVP itu. Lalu Anda tidak diperbolehkan masuk. Dan disuruh pulang oleh security di istana tersebut. Nah, walaupun Anda berpakaian yang sangat mewah sekali, Anda seorang yang sangat terkenal, sangat kaya raya, Anda seorang yang sangat ramah sekali, sangat murah hati, sangat berkelakuan baik, dan sebagainya, tetapi tetap Anda tidak diperbolehkan masuk ke istana raja tersebut atau presiden. Dan Anda sangat kecewa sekali. Why? Kenapa? Karena nama Anda tidak terdaftar di buku pendaftaran tamu. Jadi sangat penting sekali kalau nama Anda terdaftar. Ya, kira-kira begitu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada hari ini. Berkati kami, berkati firman-Mu, dan berkati hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Dan kita semua katakan, Amin. Jadi judul dari firman Tuhan pada hari ini kita bisa lihat, Anda bisa baca di screen. Kita baca, terdaftar di sorga. Atau bahasa Inggris, registered in heaven. Ini terdaftar di sorga, bukan hanya di istana, di sorga. Kita lihat poin nomor 1. Dikatakan pernyataan Tuhan Yesus kepada ke-70 muridnya. The statement of the Lord Jesus towards his 70 disciples. Kita baca Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Nah, ini Tuhan Yesus mengutus ke-70 muridnya. Saudara ingat cerita ini? Ayat 17 dikatakan, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan apa? Takluk pada kami demi nama-Mu. Jadi mereka pergi, mereka mulai bersaksi, mereka diganggu oleh setan. Jadi biasa ya kalau saudara, Anda dan saya, kita melayani Tuhan Yesus, kemana kita pergi, setan tidak suka. Setan mencoba mengganggu kita. Ditantang kita, barangkali kita dikacaukan apa bagaimana gitu. Setan pandai, dia datang untuk mengacaukan itu. Dan terjadi dengan murid-murid ini juga. Mereka berhadapan dengan setan, tetapi di sini kita lihat bahwa setan-setan takluk kepada murid-murid. Demi nama siapa? Tuhan Yesus. Coba kita baca ayat 18. Dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, murid-murid tadi, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Jadi Tuhan Yesus yang berbicara. Ayat 19, interesting, sangat tertarik.
Sesungguhnya aku, yaitu Yesus, telah memberikan kuasa, katakan kuasa. Jadi murid-murid ini sebelum pergi diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk menjadi saksinya. Amin. Saudara pun juga begitu. Kalau pergi harus kita perlu kuasa Tuhan Yesus. Kalau tidak kita kalah sama kuasa iblis. Jadi dikatakan, aku telah memberikan kuasa kepada kamu, murid-murid, untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang ada membahayakan kamu. Ada amin, saudaraku? Ada amin. Kita pergi kasih kuasa, yang penting kita pergi. Ya, yang penting kita pergi bersaksi. Jadi kuasa itu pun ikut serta. Ada amin. Coba baca ayat 20-nya baik sekali. Namun demikian, Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus ini berbicara kepada murid-murid tadi 70. Namun demikian, janganlah, katakan janganlah. Janganlah bersukacita karena roh atau setan-setan itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ada amin? Jadi jangan saudara, wah hebat kita kalahkan iblis, kita ini. Tuhan Yesus kata, jangan gembira karena setan kalah. Tapi kamu make sure nama kamu ada terdaftar di surga. Nah itu kamu bersukacita. Jadi sampai saat ini saya juga mulai pikir-pikir, mau tanya apakah nama kita ada di surga gitu. Apakah nama Anda juga ada di surga? Ada amin? Coba kita lihat poin berikutnya, poin yang kedua, judulnya, apakah akibatnya jika nama Anda tidak terdaftar di surga? What's the consequence if your name is not registered in heaven? Ada konsekuensinya, ada akibatnya. Coba kita baca Wahyu, kitab Wahyu pasal 20 ayat 15. Wahyu yaitu buku Revelation dalam bahasa Inggris. Ayat 15, 20 ayat 15 kita baca. Dan setiap orang, setiap apa? Orang. Jadi berarti ya semuanya setiap orang. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, yaitu di mana di sorga itu, ia apa? Dilemparkan ke dalam lautan api itu, yaitu apa? Nah, wah ngeri sekali ya. Ini apa? Firman Tuhan. Kalau nama Anda dan saya tidak terdaftar di sorga, di kitab kehidupan, seperti Tuhan Yesus katakan, berbahagialah karena namamu terdaftar di sorga. Bayangkan dikatakan kita dilemparkan ke lautan api, yaitu apa? Neraka. Ini bukan saya, Bapak Ibu. Bukan saya yang mengatakan ini. Firman Tuhan. Firman Tuhan selalu ya dan amin. Ngeri juga ya. Kita punya nama, make sure harus ada di kitab di sorga, yaitu kitab kehidupan. Jadi kita lihat siapakah yang berkuasa di sorga, berkuasa atas jiwa dan tubuh kita di neraka. Siapa yang berkuasa? Ini di neraka. Coba kita baca ayat berikutnya, Matius 10 ayat 28, dikatakan begini. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah, katakan takutlah. Takutlah terutama kepada Dia, yaitu Tuhan Yesus, yang berkuasa. Yang apa? Berkuasa untuk apa? Membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Wow. Saudara, biasanya kita takut sama setan ya. Rupanya setan hanya punya kuasa, ya kita ngikut dia. Nanti saya akan ajarkan, kita coba kadang mengikut setan, kita masuk neraka. Tapi yang punya kuasa atas tubuh dan jiwa kita, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Di neraka. Ada orang Fariseu tanya, kok Tuhan katanya mencintai, kok manusia dia orang dilempar ke neraka? Tuhan tidak lempar orang ke neraka. Tuhan tidak buang orang ke neraka. Tapi kalau nama saudara tidak tercantum, saudara membuang diri saudara sendiri, ya dia.
Kita membuang diri sendiri masuk ke neraka, bukan Tuhan. Jadi yang penting di sini bagaimana nama kita terdaftar. Ada amin? Amin. Coba kita lihat poin yang ketiga, bagaimana terdaftar. Bagaimana nama Anda bisa terdaftar di sorga? Penting, ya tidak? Kan tadi kita sudah belajar, tanya, wah ini kalau nama saya nggak ada, saya bisa masuk ke neraka nih. Ini pasti karena firman Tuhan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya nama saya, nama kita semua ada terdaftar di sorga? How your name could be registered in heaven. Ingat tadi saya kasih perumpamaan, orang ini dia baik, dia kaya raya, dia terkenal, dia sopan, dia berkelakuan baik, segalanya dia baik. Tetapi dia tidak bisa masuk ke istana raja atau presiden. Karena apa? Namanya tidak terdaftar di buku para tamu. Terus begitupun di surga, peraturannya sama, saudara. Kita nggak bisa nyelonong aja masuk surga. Dan juga kalau nama Anda dan saya tidak terdaftar berarti tidak terdaftar. Tidak mudah-mudahan terdaftar, mudah-mudahan tidak terdaftar. Tidak ada mudah-mudahan. Ini ia terdaftar atau ia tidak terdaftar. Alkitab tidak mengajarkan mudah-mudahan nama kita terdaftar. Tuhan Yesus katakan, kamu gembira, kamu tahu bahwa nama kamu terdaftar. Tidak mudah-mudahan terdaftar. Ada amin, saudaraku? Amin. Mau tahu bagaimana caranya nama kita terdaftar di surga? Nah, saya taruh note di sini. Kita lihat di screen ada note sebelum itu, yaitu biasanya seorang bayi yang baru lahir namanya tercatat di catatan sipil. Ya toh, anak-anak saya, kami anak-anak semua lahir di Los Angeles, California. Langsung nama mereka diambil, siapa nama anak kalian? Jadi perlu kasih namanya, mesti kasih nama. Dan langsung dicatat di county record, dicatat. Jadi sampai sekarang nama mereka ada di catatan sipil di Los Angeles, California ini. Jadi saya tulis, demikian pula jikalau seorang lahir baru, yaitu secara rohani, lahir dari Allah, maka namanya akan tercatat atau terdaftar dalam sorga, yaitu disebut kitab kehidupan. Itu Alkitab mengajarkan. Tuhan Yesus katakan, make sure kamu punya nama ada. Nah, sekarang caranya gimana untuk terdaftar sorga? Kita baca Yohanes 3, ayat 3-7. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dilahirkan kembali artinya kita dua kali lahir, kita lahir dalam badan ini, dilahirkan kembali, yaitu kita dilahirkan secara rohani. Coba ayat berikut kita baca. Kata Nikodemus, ini Tuhan Yesus sedang berdialog kepada Nikodemus, seorang guru Israel, seorang pemimpin Israel, seorang yang ahli Taurat juga. Dia berdiskusi dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, kamu tidak mungkin masuk surga. Bagaimana? Ditanya pada Tuhan Yesus, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Tuhan Yesus jawab, ayat 5. Dikatakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, yaitu Nikodemus, sesungguhnya, katakan sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air, yaitu apa, lambang dari firman Allah, air ini, nanti saya akan baca ayatnya, dan roh, yaitu Roh Kudus, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan ini siapa yang bicara? Tuhan Yesus. Dilahirkan kembali artinya saudara dilahirkan di dalam roh dan air firman Roh Kudus. Jadi kita bukan dilahirkan secara tubuh lagi, diulang lagi, tetapi lahir yang kedua kali secara Roh Kudus. Jadi kita perhatikan ini baik. Berikutnya 1 Petrus 1:23 dan 1 Korintus 15:40.
yaitu dilahirkan kembali oleh firman. Kita akan baca 1 Petrus, next verse. Di sini kita lihat, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh apa? Firman Allah. Firman Allah, yaitu Tuhan Yesus. Kita tahu pada mulanya adalah firman. Firman itu beserta dengan Allah, dan firman itu adalah Allah yang hidup, firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi kita dilahirkan kembali oleh firman Allah. Makanya dikatakan kepada Nikodemus, Tuhan Yesus berkata, kalau tidak dilahirkan oleh air dan Roh Kudus. Air, saya katakan tadi, itu lambang firman Allah. Di sini ayatnya, kita dilahirkan juga oleh firman Allah. Saudara mengerti? Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah. Saudara tangkap? Coba kita baca ayat berikutnya, ayat 1 Korintus 15:40. Di sini dikatakan, ada tubuh sorgawi, yaitu apa? Benih yang tidak fana. Ini tubuh yang benar-benar tubuh, yaitu yang dalam roh. Dan ada tubuh duniawi, yaitu benih yang fana. Jadi di sorga itu enggak ada tubuh sebetulnya. Enggak ada badan ini, enggak ada di sorga. Tapi tadi saya heran, kok di neraka Tuhan Yesus menghancurkan tubuh dan membinasakan tubuh dan jiwa. Berarti tubuh kita masuk neraka juga ya. Tapi di firman Tuhan saya perhatikan tidak ada tubuh di sorga. Tubuh yang baru, yang rohani. Amin ya. Amin. Jadi masuk neraka tuh dengan tubuh, saudara. Wow. Bayangkan saudara terbakar dengan tubuh selama-lamanya ya. Saudara pernah lihat orang film kan, nggak tahu benar, ada tubuh mereka lagi dansa-dansi, mereka lagi berdisko, ada tubuhnya dan dibinasakan oleh siapa? Allah, Tuhan Yesus. Luar biasa ya, ada tubuh. Oke, kita lanjutkan tadi ayat 6-nya. Dari Yohanes 3, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, yaitu apa? Fana. Dan apa yang dilahirkan di roh, itu Roh Kudus, adalah roh, yaitu apa? Tidak fana. Amin. Jadi saudara dan saya, kita perlu dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus juga lahir dikandung oleh Roh Kudus. Jadi kita juga perlu dilahirkan dari Roh Kudus. Ayat 7, janganlah engkau heran karena aku. Dia berkata kepada Nikodemus, janganlah engkau heran karena aku. Tuhan Yesus katakan, aku berkata kepadamu, kamu harus. Tuhan Yesus kalau bilang harus tidak. Nikodemus sudah tua. Dia seorang Farisi, seorang pemimpin, orang Yahudi, agama Yahudi. Tapi Tuhan Yesus katakan, kamu harus dilahirkan kembali. Supaya apa? Kamu bisa masuk ke kerajaan Allah. Masuk ke istana raja tadi, saya kasih Bapak. Ada amin saudaraku? Mari kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus, karena kita juga harus. Ini harus saudaraku. Wah, ada orang, saya heran orang Kristen masih yang nggak ngerti. Wah, apa sih lahir baru? Dan juga ada pendeta-pendeta bilang, saya nggak perlu lahir baru. Saya bilang, Bapak ditulis di Yohanes pasal 3, kalau gitu Bapak tanya aja sama Nikodemus. Oh, dari kandungan ibuku aku sudah dipilih katanya. Loh, Daud juga bilang, dari kandungan ibuku aku telah berdosa begitu ya. Jadi tinggal yang pilih yang mana ya. Tapi di sini Tuhan Yesus katakan, kamu harus dilahirkan kembali. Ingat, dia pemimpin Yahudi. Ahli Taurat. Saudara ahli Taurat bukan? Ya, kita ikut-ikutan, kita ikut jadi Kristen. Bukan ahli apa-apa gitu. Kita nggak ngerti lahir baru. Kita memprotes lagi. Oke, coba kita lihat Yohanes 1 ayat 12-13. Ini katakan, tetapi semua orang, katakan semua. Semua orang, yaitu termasuk saudara,
orang perempuan, wanita atau laki-laki, saudara beredukasi atau tidak, seorang sehat atau kurang sehat, seorang pandai tidak pandai, pokoknya semua orang menerimanya. Siapa? Tuhan Yesus. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya mau tanya Bapak Ibu ya, anak-anak Allah ada hak tidak tinggal di rumah Allah? Ya itu garantinya. Saudara mau masuk ke rumah Allah, ya, saudara ada hak, saya anaknya kok. Saya bukan tamu lagi, amin. Kalau saudara hanya sekedar tamu, dicek dulu, security check, RSVP dicek, kamu mesti. Kalau anak nggak usah lagi reservasi ya. Jadi dia tuan rumah ya tidak? Iya. Di sini katakan kamu menjadi anak-anak Allah. Kalau saudara dan saya terima siapa? Tuhan Yesus. Coba kita lihat ayat 13-nya. Orang-orang yang diperanakan atau dilahirkan bukan, katakan bukan dari darah atau dari daging, yaitu secara manusia ya. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi saudaraku, apa itu lahir baru? Saudara dilahirkan dari air dan roh kudus. Itu lahir dari Allah. Luar biasa. Bukan lahir dari manusia. Kalau saudara lahir dari manusia, ya manusia. Kalau jadi anak Allah, ya dari Allah. Saya sudah lahir baru, kira-kira 50 tahun yang lalu, saya terima Tuhan Yesus, saya percaya, saya bertobat, saya terima Tuhan Yesus. Kayak katanya berapa orang yang terima dia, saya percaya. Saya sudah menjadi anak Allah. Amin. Saudara pun bisa jadi anak Allah. Hari ini juga Anda bisa. Nanti saya akan pimpin dalam doa. Amin. Jadi di sini saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa kita tidak bisa menjadi Kristen hanya karena keturunan dan ke gereja sebagainya. Kita harus ambil keputusan untuk lahir baru. Amin. Jadi aplikasinya apa, saudara? Saya tulis di sini. Pertama, aplikasi. Seperti semua para nabi diutus oleh Tuhan Allah untuk berbicara kepada manusia, demikian pula saya sangat yakin bahwa semua isi Alkitab diilhamkan Allah pada manusia untuk dituliskan oleh manusia. Mungkin Anda berdebat, oh itu cuma manusia yang menuliskan, tapi saya yakin semua ayat diilhamkan. Ya, kita lihat di 2 Timotius saya diajarkan ya bahwa semua firman Tuhan diilhamkan oleh Allah. Yang kedua, aplikasi ialah soal Anda mau percaya atau tidak percaya terhadap firman Tuhan hari ini, itu adalah hak Anda sendiri. Saya hanya ingin mencoba untuk meyakinkan Anda bahwa neraka itu memang benar-benar ada. Karena dengan secara jelas dituliskan di Alkitab. Dan apa? Kalau saudara pelajari Alkitab dan Tuhan Yesus lebih banyak berbicara tentang neraka daripada sorga di Alkitab. Tuhan Yesus lebih banyak berbicara tentang neraka. Neraka itu ada Bapak Ibu, saudara. Kalau saya jadi Anda, saya nggak mau masuk ke neraka. Saya tanya, Anda mau masuk ke neraka? Tidak mungkin masuk ke neraka. Oke, coba poin nomor 3 kita lihat aplikasi. Jadi siapakah lainnya yang akan berada di dalam api neraka? Apa kata Alkitab? Kita baca Wahyu pasal 19:20 dan Wahyu 20 ayat 20. Coba kita lihat Wahyu 19 ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu antikristus itu ya. Dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu, yaitu apa? 666 ya. Dan yang telah menyembah patungnya,
yaitu yang kita lihat nanti, keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, yaitu apa? Neraka. Berbicara. Siapa? Antikristus dan nabi palsu. Siapa yang ada di sana? Antikristus dan nabi palsu. Mereka akan ada di sana. Coba seterusnya kita baca. Dan iblis, setan, yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, itu neraka. Yaitu tempat siapa? Binatang itu antikristus dan nabi palsu, dan mereka disiksa siang malam sampai selamanya. Saudara, saya katakan tadi, Tuhan ciptakan neraka bukan kita diutus. Kalau kita mau ke sana ikutin setan, saudara silakan. Tapi saya nggak mau ikutin setan, antikristus dan nabi palsu. Mereka akan ada di sana. Jadi kalau saudara kena, jadi hati-hati. Saudara bukan hanya senang-senang di sana, disiksa siang dan malam. Wow, api neraka. Haleluya. Poin nomor berikutnya, yaitu aplikasinya, terakhir. Jadi supaya Anda tidak dilemparkan ke dalam api neraka bersama-sama dengan setan atau iblis, antikristus, dan para nabi palsu, maka Anda harus sungguh-sungguh percaya dan menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati Anda, yaitu Anda lahir baru, dan Anda dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Oleh karena apa? Karena nama Anda terdaftar di surga. Ada amin? Jadi make sure, saudaraku, nama Anda dan saya terdaftar di surga. Makanya Tuhan Yesus katakan, bergembiralah karena namamu terdaftar di surga. Ada amin? Tepuk tangan dong, puji Tuhan untuk firman Tuhan. Saya akan berdoa. Saudara mau make sure nama saudara ada di dalam kerajaan Allah di surga. Saudara berdoa bersama saya. Oke? Make sure saudara berdoa ini juga jangan hanya dengan mulut saja berbicara, tapi saudara berdoa dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Saudara, bahasa Inggris kata saudara mean it. Karena Tuhan tahu hati kita. Amin. Tuhan tahu kalau kita bercanda, kita pura-pura, kita atau enggak sungguh-sungguh. Tuhan tahu. Tapi saya percaya Anda jujur, Anda akan berdoa bersama saya. Karena Tuhan Yesus katakan, Alkitab katakan, 2 orang sepakat dalam satu perkara di bumi, Bapakku di surga juga apa? Sepakat. Saya mau sepakat dengan Anda. Supaya nama Anda dan nama saya, kita sama-sama tercatat di surga. Ada amin? Mari kita berdoa. Saudara boleh berdoa bersama saya seperti ini. Tuhan Yesus, saya baru mengerti bahwa nama saya harus terdaftar di sorga, yaitu di kitab kehidupan, supaya saya boleh masuk surga. Dan juga saya harus menjadi anak-anak Allah, yaitu dengan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan hari ini saya menerima Tuhan Yesus di dalam hati saya. Bapa dalam surga, tolong saya supaya saya tetap setia menjadi pengikut dari Tuhan Yesus. Saya tidak mampu, tapi karena pertolongan-Mu, saya mampu. Tolong saya, pelihara saya dengan iman saya yang baru ini, supaya saya menjadi anak Allah dan boleh masuk ke surga. Dan selama di bumi ini, saya akan bersaksi tentang Tuhan Yesus. Di dalam namanya, saya sudah berdoa. Semua katakan, amin. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, amin.
Terima kasih untuk hari ini. Jadi semoga kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. God bless you. Sekali lagi, salam dari kami, Great Commission Gospel Ministry di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Bye-bye.